Nah, dengan begitu Dona dan Jelly bisa makan makanan yang lezat dan bergizi. Seperti Live kali ini yang mungkin dalamnya banyak sekali buah-buahan berry, ya kan, lezat dan bergizi juga. Betul. Oke, seperti biasa, 1 pesawat dan 2 helikopter. Sudah mulai terbang di atas permukaan kota atau pulau dari Live itu sendiri. Sudah ada beberapa tim juga yang membuka parachute mereka. Kalau kita ingat kemarin, Live itu yang dapetin WWCD-nya, kalau nggak salah itu Alter Ego, yes betul, Alter Ego, lalu disusul dengan BMW dan juga GPBR. Akankah terjadi kembali sebuah ritme yang sama atau akan ada pemenang WWCD baru nih, Don? Kayaknya sih baru ya. Kalau misalnya harapan gue sih, karena supaya berwarna aja gitu dan supaya prediksi kita bener. Sedikit gitu lah, tipis-tipis lah ya hari ini. Karena kita tidak memprediksi Alter Ego ya. Padahal kalau kita lihat dari Alter Ego mereka turun di mid lane. Ini enak banget sih. Kota yang paling ramai di Live, tapi nampaknya untuk di bonus match yang ramai itu adalah kota yang sudah dihuni oleh 21 dan juga HFX. Bersinggungan satu sama lain. Dan kayaknya mereka sudah menyadari juga nih keberadaannya. Ya, udah menyadari. Dan terlihat juga dari Harvest untuk saat ini ngepron menjajah di dalam satu rumah. Untuk bisa mewaspadai pergerakan dari lawan-lawan mereka. Yakni ada 2-1. Nah, ini dia step dari Mineral pastinya sudah terdengar oleh seorang Harvest sendiri. Kelihatan itu kepalanya Harvest barusan langsung aja dibukakan tembakannya. Pintunya masih belum dibuka untuk kali ini, tetapi nggak perlu membuka pintu. Mineral berhasil untuk men-knockdown melalui jendela dan langsung mengeliminasi Harvest. Ya, first blood jatuh ke tangan Mineral, tapi nampaknya dari kawan-kawan HFX tidak menerima hal tersebut terjadi. Masih ada upaya untuk balas dendam, masih ada usaha untuk melakukan defense kembali, pemberontakan dilakukan juga. Bergerak maju ke arah bagian depan secara perlahan dari Sinon seorang diri saja. Hati-hati Sinon, karena Flygido sudah siap sedia juga di lantai 2. Masih siap dengan posisi Habedoy-nya dan kembali turun ke arah bagian bawah, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Masih belum ada siapa-siapa, tetapi untuk saat ini Flygido pun juga pastinya mewaspadai pergerakan yang bisa banget untuk dilakukan oleh lawan-lawannya. Tetapi ada satu tembakan yang ternyata berasal dari tim Aura yang berada di higher ground mereka. Seru banget nih. Saling elim mengelim. Saling tembak menembak karena ini adalah game tembak-tembakan ya. Dan dimana juga dari 21 sudah mulai terkikis player-playernya satu per satu. Membuat dari 21 sedikit ketar-ketir juga karena belum ada 5 menit main. Masa iya udah pulang ke lobby 21. Lagi ketar-ketir ditekan oleh Aura juga dan EVOS dari kejauhan juga sudah mulai memantau. Karena yang kita tahu Live itu adalah map yang sangat kecil yang dimana membuat adanya suara tembakan itu bakal cukup jauh terdengar ya. Iya, terdengarnya cukup jauh, ternotis pastinya. Nah, itu maksudnya. Dan ini kayak ada gula, ada semut. Ada suara tembakan, pastinya ini akan menarik perhatian lawan-lawan yang berada di sekitar mereka. Ya, seperti halnya tadi ya, beberapa tim pula juga sudah mulai bergerak dan juga mencari-cari arah pusat dari suara-suara tersebut berada di mana. EVOS KF kali ini nampaknya sedikit mendekat ke arah pemain dari tim Aura. Untuk saat ini Jaxi berada di depan sana, hanya di balik batu. Dan nampaknya akan ada granat yang dilontarkan oleh seorang KF dan nampaknya masih belum terlalu on point mengarah ke bagian Jaxi. Oh tidak, ternyata granat dari Laparlah yang benar-benar on point. Langsung men-knockdown seorang Jaxi. Yes, Jaxi nggak bisa kemana-mana dan itu dia satu confirm elimination point untuk EVOS kembali. Dan dimana kayaknya dari EVOS bermain dengan sangat agresif, tidak mau ketinggalan poin-poin juga. Ini adalah kesempatan dari EVOS untuk bisa menggali poin lebih banyak lagi. Karena kalau kita lihat dari bagian kanan klasemen, itu benar-benar tipis-tipis banget ya. Poin antara EVOS sampai ke Boom masih bisa dikejar, bahkan GPBR juga masih bisa ngejar. Dari GPBR ya. Ya benar-benar masih bisa banget, masih terbuka banget kesempatannya. Dan nampaknya itu pula juga yang bisa kita lihat dari playstyle para pemain-pemain di sini. Mereka mau mengejar poin. Tapi dari BTR mereka masih mau memperjauh poin mereka dari arah Boom. Karena nampaknya untuk saat ini mereka juga bertemu
dengan tim Aura. Satu knockdown ke tangan No Mercy atau dialami oleh No Mercy lebih tepatnya. Yep, No Mercy masih bisa diselamatkan dan itu dia terbuka dengan sangat lebar, tidak ada obstacle yang menghalangi dari No Mercy itu sendiri dan membuat harus ditumbangkan. Menyisakan satu player terakhir yaitu Rose Z di bagian belakang dan masih ada beberapa rumah yang bisa dimainkan dari seorang Rose Z, namun kita harus bergeser kembali kameranya menuju ke arah GPX dan juga BNW. Mereka ingin poin yang lebih banyak juga, makanya dari GPX tadi kita lihat mereka cukup berani untuk membuka tembakan juga dan sudah ada monster truck di tangan untuk bisa dilakukan atau dipakai untuk rotasi. Tapi Uli sedikit offside nampaknya, terbuka nembak ke arah bagian jendela, itu bukan sebuah keputusan yang sangat baik, apalagi ini terobos gaming yang dilakukan, membuat dari BNW bakal nyaman banget untuk nembak ke arah bagian depan, tapi ternyata dari Kimen bakal vaulting ke arah bagian luar juga. Lebih memilih mana, menyelamatkan kawan atau melakukan perang, tapi lebih memilih untuk perang dari Kimen. Screening ke lantai 1, screening ke lantai 2, tapi pada akhirnya lebih memilih untuk menyelamatkan teman terlebih dahulu. Iya, tetapi ada pemain dari tim GPX itu Rosemary sudah melihat usaha revive tersebut dengan sangat jelas dari bagian atas. Langsung saja memberikan punishment yang luar biasa sakit ke arah dua pemain BNW tersebut. Itu luar biasa sekali. Tetapi di sisi yang lainnya Nyoms masih bisa untuk melakukan usaha revive sementara teman-temannya disapu bersih oleh Hands for You. Ya, walaupun dari GPX harus kehilangan 2 player akibat tadi bergerak terlalu tergesa-gesa ya. Tapi nampaknya mereka masih menolak untuk menyerah. Berarti ini 2v2 situation antara GPX dan juga... GPX masih 3. Sorry, masih 3 karena tadi berhasil di revive ya. Berarti 2v3 situation antara BNW dan juga GPX. Jarak mereka masih agak berjauhan. Mereka masih bisa melakukan setup atau lebih memilih untuk rotasi nggak sih? Karena jarak mereka 200 meter untuk bisa masuk ke dalam zona. Jadi mungkin ada pilihan untuk melakukan rotasi, tapi ternyata Evolve kali ini disambut dengan hangat oleh Alter Ego. Ya, ngomong-ngomong soal 200 meter, ini Livik loh, bukan Irangel Sunhawk gitu kan. Tetap aja. Kalau nggak dapet zona udah digigit. Iya. Gitu. Terus kan pastinya udah kayak bisa diamankan apa ya oleh tim-tim yang lainnya duluan gitu. Posisi-posisi di dalam zona gitu. Pastinya mereka nggak mau ketinggalan. Tetapi kalau misalnya kita fokus ke arah EVOS kali ini berhadapan dengan tim AE. Ini gue senangnya melihat permainan di Livik. Ketika mereka kayak mau apa ya, menggebuk genderang perang, mereka engage secara 100% gitu loh. Ya, komit lah ya bisa dibilang kayak gitu. Komitmennya 100%. Ya, komitmen 100%. Sama seperti komitmen PUBG Mobile. Kalau misalnya Lex tembus 100.000, itu bakalan diterapin 100% offline. Betul sekali. Atau kalian bisa datang ke venue untuk nonton secara live. So let's go, ditambahin lagi likes-nya karena tadi kita udah melihat tembus ke 75.000. Jadi let's go, kita satukan lagi kekuatan jempol komunitas PUBG Mobile Indonesia supaya bisa mewujudkan harapan dan impian 100% offline nanti Grand Final. Sekarang udah tembus 85.000. 15.000 lagi. Wow. Jessica Jeli Azali coba buka handphone Realme lo. Udah like belum? Gua cek. Gue udah. Gua cek satu-satu orang di sini kalau belum like. Gue udah. Tenang, Okay. aman. Gue udah, makanya udah 85.000 ya, biar genap gitu. Tapi kali ini kalau kita lihat juga yang genap tembakan dari seorang Flux menuju ke arah seorang player dari GPX. What happened GPX? Rotasi mereka diacak-acak. Dari depan ada orang, dari belakang ada orang. Ternyata dari tadi mereka belum menyelesaikan fight-nya, Don. Iya, belum. Ini kayak cukup lama sih menurut gua, apalagi ini balik lagi ya Livik gitu loh. Kayak mereka tuh harus benar-benar kayak bisa melakukan short decision making juga dan bergerak cepat. GC kalau kata anak-anak zaman sekarang, gerak cepat. Oh, udah bukan gercep ya? Iya. Bukan gercep. Kayaknya anak-anak zaman sekarang nih semakin simpel ya. Iya, semakin pendek ya. Oh, sama kayak gini kalau panggil pasangan udah bukan sayang lagi. Apa? Seng. Oh iya, Seng. Iya kan? Seng. Iya, Seng. Makanya kalian mau di seng nggak? Udah bingung kan, makanya teman-teman juga seperti biasa. Nggak ada hubungannya sih, tapi pengen aja ngingetin. Likes-nya jangan lupa ya. Yuk bisa yuk teman-teman. Yeah. 100k pitches likes. Yeah. Sama dengan 100% offline Grand Final nantinya. Dan pastinya kalian sekarang ya langsung aja ajakin teman-teman kalian, keluarga kalian, pacar kalian, gebetan kalian semuanya yang belum nonton dan juga belum
pencet like, untuk pencet like supaya membantu kita semua gitu loh, untuk mewujudkan hal tersebut. Betul. Iya, apalagi kalau offline ya, itu kesempatan kalian ya, biawak-biawak gitu ya, di in-game PUBG Mobile buat ajak ketemuan lovers kalian. Yang gimana mungkin kalian selama ini sleep call di lobby, terus kalian punya kesempatan, seng asik. Seng ada offline nih, nanti grand final PMPL kita ini yuk kopdar. Iya. Mereka mau save sampai di game-game akhir nanti. Nah itu dia, waktu udah nggak banyak loh sebenarnya untuk mereka yang masih di luar zona. Mereka ada waktu sekitar ya 20 detikan juga untuk melakukan setup, lalu memutuskan mau masuk lewat mana juga. Dan sejauh ini sudah ada beberapa tim yang bisa kita bilang punya checkpoint nyaman. Kayak tadi Morph kita lihat, udah dapetin satu komplek kecil, kayak Genesis Dogma juga sama halnya saling memantau aja satu sama lain karena mereka lagi nungguin. Zona berikutnya ini kira-kira bakal kemana, baru nanti mereka bakal menentukan. Tapi kayaknya ada sebuah decision yang langsung dilakukan oleh Genesis Dogma membuka tembakan menuju ke arah Alter Ego. Iya, tetapi untuk saat ini masih belum bisa memberikan punishment yang cukup on point. Meanwhile, di sisi yang lainnya ada beberapa nama yang tiba-tiba muncul dan 21 Esports tereliminasi menjadi tim pertama yang pulang di posisi bukan 16 tapi ke-12. Ke-12, berarti hanya 1 poin yang dibawa pulang oleh 21 ya. Enggak terlalu maksimal tapi oke lah nambah sedikit karena ini juga kita bilang bonus ya, bonus round tapi belum bisa dimaksimalkan oleh 21 Esports. Sementara kita melihat dari Morph, nyaman banget tadi sempat kita singgung juga. Mereka berada di kompleks kecil yang dimana sudah mulai kompleks kecil. Jadi apa singkatannya? Kompleks kecil. Gitu. Tidak bisa, saya sudah menyiapkan hal tersebut sebelum Anda menanyakan karena saya tahu Anda akan menanyakan hal tersebut. Aduh ngakak gan, ngikik ya. Ngikik iblis. Tapi kali ini ada yang ngikik juga karena zonanya ternyata menuju ke arah Morph. Ini cukup ngikik ya. Cukup ngikik loh karena nggak terlalu jauh dari Midstain. Alter Ego hanya keluar sejengkal saja dari kota Midstain. Disusul juga dengan pergerakan dari GD Gits masuk dari arah selatan. Itu yang orang siapa ya yang paling bawah deket Ritz? Oh, belum kelihatan lagi namanya. Atau jangan-jangan itu nyangkut. Oh, bos GPX. Oh iya, GPX itu tinggal sisa 1 orang. Kita bisa lihat statusnya ya. Itu masih di in blue. Iya, in the blue walaupun kedap-kedipnya warna kuning. Tidak senada dengan blue. Tapi yang blue lain adalah BTR. Oh, karena namanya di highlights blue. Ya BTR kan? B-nya itu blue. Boom juga blue? Ya udah, Boom itu B-nya BTR. Oh, gimana sih? Muter aja semuanya di situ. Aduh, tapi yang juga muter-muter tadi lapar sempat kita lihat Bunny Hop di bagian depan diberikan sedikit pressure juga dari Okta. Gue ngeliat Okta ini sering melakukan setup yang agak jauh dari teman-temannya, tapi ternyata kali ini yang berdekatan juga ada BMW dan juga HFX. Sinon lagi berusaha untuk menjigel-jigel, berhasil mendapatkan 1 Flux, mencari kembali yang kedua dan wow, play zone ternyata yang memakan nyawa dari Nyongs dan membuat BMW pun tidak bisa memaksimalkan kembali poinnya. Iya. Dan menariknya adalah yang pulang duluan adalah tim-tim yang berada di bottom tuh untuk top 12 ini. Wow. 21 dan juga BMW. Dengan begitu mereka tidak bisa untuk mengumpulkan poin-poin yang lebih banyak lagi. Tetapi yang bisa adalah mungkin dari tim BTR karena mereka kali ini nampaknya akan memangsa pemain-pemain dari tim Boom Esports yang sudah mereka ketahui posisinya. Ya, dilemparkan sebuah nades ke lantai 2 tapi nggak connect juga karena langsung repositioning dilakukan dengan sangat cepat oleh player tersebut. Itu Okta ya harusnya berada di lantai 2. Okta? Oh, Hexas ternyata. Hexas dijepit juga, nampaknya terus dibombardir oleh banyak sekali utilities dan bahkan terbakar. Mesiri berhasil untuk mendapatkan seorang Hexas dan BTR nampaknya masih belum mau menurunkan tempo permainannya. Mereka membuka
membuka sebuah jalur pintu masuk yang sangat lebar di bagian depan. Dari Boom, mereka sudah kehilangan satu player dan hanya tersisa 2 player saja untuk dari Boom. Ya, dengan begitu ya ini BTR terbuka juga posisi mereka untuk jalan masuk ke dalam circle untuk saat ini karena Hexas pastinya langsung aja ditinggalin untuk bisa termakan sedikit demi sedikit oleh sakitnya Bluezone. And yes, that's it. Hexas pun langsung tereliminasi. Sementara itu nampaknya dari rekan-rekan Boom yang lainnya ingin membalaskan dendam mereka, membukakan tembakan tadi ke arah pemain dari tim BTR. Namun untuk saat ini masih aman-aman sentosa saja pemain-pemain BTR tersebut. Yes. Dan ternyata Boom masih ada 3 deng. Sorry, mata gue seliwer soalnya satu lagi pisah. Si Boboho split position sama 2 rekannya. Itu yang mungkin tadi membuat gue salah hitung ya. Tapi ternyata dari Boom masih tersisa 3 orang dan Zona juga udah mulai bergerak dalam waktu 5 detik. So bakal ada banyak sekali tim yang bakal bergesekan juga karena dengan semakin sempit zona, ruang gerak semakin kecil. Membuat mereka bertemu atau chance ketemuannya itu lebih besar. Betul. Benar. Betul. Benar. Alright, jadi itu dia teman-teman semuanya permainan kata kita yang tidak ada ininya efeknya sama sekali ke permainan karena pastinya ada efeknya adalah tembakan-tembakan tersebut yang sudah bisa kita lihat. Morph kali ini pemain-pemain mereka sedikit kocar-kacir karena diberikan pressure demi pressure, tapi pastinya ada Pak Rocky di sebelah sana yang memberikan tembakan balasan ke pemain dari tim EVOS, tapi EVOS pun juga dipunish oleh AE. Wow, EVOS tidak bisa kemana-mana ya dan membuat mereka harus pulang terlalu dini, hanya melakukan saving beberapa poin saja. So we'll see dengan adanya 8 tim yang masih bertahan, beberapanya juga masih ada di bagian Blue Zone. Mampukah tim-tim yang masih bertahan ini survive lebih lama lagi? Karena sejauh ini melihat adanya fight yang sudah berlanjut kembali dari Boom dan juga Bigetron Red Alliance. Belum selesai kisah cinta mereka dengan kehilangan seorang Hexas. Nampaknya dari 3 player Boom benar-benar ingin balas dendam, tapi GPBR join the party. Chill dari arah belakang juga berhasil untuk mendapatkan 1. Yami berupaya seorang diri saja dan gua rasa Yami harusnya dia bakal repositioning sih. Iya pastinya karena hanya memiliki bandage aja untuk saat ini. Dia pun juga di pinggiran Blue Zone banget, jadi kayak nggak bisa banget untuk kayak bergerak dengan leluasa ke sebelah kiri untuk mencari atau melihat pemain-pemain dari tim BTR. Dan ini dia, Yami pun langsung aja bergerak mau masuk ke dalam zona, tapi dihalau oleh beberapa tembakan yang belum men-knockdown seorang Yami untuk saat ini. Tetapi pastinya dari Luxi seorang diri nggak bakalan gentar. Zuxi pun juga begitu langsung aja ditusuk menuju ke bagian-bagian sebelah kanan. Tapi harus hati-hati karena terdapat Blue Zone juga yang menghimpit mereka kali ini. Tapi Yami ternyata langsung dipunish oleh Luxi karena kelihatan dari belakang sana. Sudah mulai banyak sekali fight-fight yang signifikan dan bahkan ciluk pakai kok tidak berhasil. Jerome Ciel setelah menumbangkan player-player dari Genesis Dogma pun ternyata GPBR harus dipulangkan secara bersamaan dan secara utuh. Masih 4 orang, Dona? Iya, masih 4 orang dan dari tadi sebenarnya di circle keempat kelima mereka tuh mendapatkan zona gitu di tengah-tengah. Tapi untuk saat ini nampaknya mereka harus sedikit melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Karena kita bisa melihat pinggiran circle di bagian jam 11 ini sudah dikuasai oleh mereka. Wow, apakah pawang zonanya pindah? Pawang zonanya mungkin pindah karena teman-teman yang masih penasaran bagaimana kelanjutannya boleh banget langsung dipencet lagi tombol likes-nya. Ayo kita tembusin 100k like, 100k pitches like supaya 100% offline. Betul sekali, grand finalnya nanti. Ayo teman-teman semuanya langsung aja ditembusin target kita untuk hari ini. Tunjukkan komunitas kita masih solid, masih kompak, dan tunjukkan antusiasme kita untuk mau nonton grand final secara offline. Yes, betul. Karena walaupun berbeda-beda ya tim favorit kita, player favorit kita, kita tetap harus memencet like. Ya, betul sekali. Supaya kita bisa bertemu. Langsung aja. Bisa kopdar. Bisa kopdar. Bisa potbar. Makbar. Bisa apa lagi yang bar? Bar-bar yang lainnya. Miseri dalam perjalanannya juga bisa mendapatkan. Gue mau ngomongin barbar, ternyata tidak ada yang nyambung ya dari adkit tersebut ke arah barbar. Tetapi yang sedikit barbar adalah
pergerakan dari tim AE kali ini. Ponpet tadi sempat terlihat sedikit oleh Nandi dari Morph, namun untuk saat ini masih aman-aman aja antara keempat tim yang masih bertahan ini. Ya, ini kalau kita lihat dari Nandi mendapatkan informasi yang sangat lezat dan bergizi. Karena di bagian depan itu Alter Ego numpuk semua ya di satu perumahan yang sama juga. Mereka struggling hard karena Alter Ego pastinya pengen chicken dinner. Misteri berusaha untuk mendapatkan satu. Bisa dapetin satu Elim point, dan itu dia akhir perjalanan dari Bigetron Red Alliance untuk di bonus point. Tapi masih ada Morph, Alter Ego, dan Genesis Dogma. Alter Ego di Livik minggu lalu mereka berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner. Ya, betul. Apakah Alter Ego akan mengulang kembali sejarah Livik di minggu lalu? Apakah kita bisa memberikan titel King of Livik untuk tim Alter Ego? Karena nampaknya winner chicken dinner berada di depan mata mereka karena mereka sudah menyapu satu persatu pemain-pemain dari tim Morph. Walaupun begitu mereka juga harus kehilangan tidak nampaknya untuk saat ini reset terlebih dahulu, healing terlebih dahulu, tetapi seorang Zai kali ini terbuka posisinya langsung knockdown. Dengan begitu Morph hanya meninggalkan seorang Frenzy sebagai the last man standing dari timnya yang harus bekerja ekstra keras untuk bisa membalikkan keadaan dari 4 jadi 1. Wow, Morph tiba-tiba disapu bersih begitu saja. Alter Ego ini bakal confidence banget untuk maju ke bagian depan. Udah mulai terspot juga Frenzy, terbuka dengan sangat lebar, dan itu dia pengulangan sejarah kembali terjadi di Livik. Alter Ego kembali menyambut winner chicken dinnernya kedua. Yang kedua di Livik. Wow, Alter Ego nampaknya mereka nyaman sekali bermain di Livik. Mereka udah tahu persis apa yang harus mereka lakukan di Livik. Dan pastinya mengamankan poin yang akan nge-boost posisi weekly ranking mereka untuk kali ini. Dan ini menjadi menarik